Selamat siang semua. Saya Kafel Gunawan dari kelompok F dan rekan saya Sultan Efrata. dan kameramen bandnya juga dari kelompok F. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu komunitas, yaitu komunitas Guangzhen yang berlokasi di depan tempat. Kita langsung ke sana aja ya. Jadi sekarang kita mau lagi jalan ke tempatnya. Ini udah deket sih tempatnya, nggak terlalu jauh juga. Tempat itu depan park. Jadi let's check it out. Jadi tempatnya tuh udah mau deket ya. Tempatnya tuh ya kayak kantor tempat itu. Ini tuh rumahnya oke, sama tempatnya. Ya, karena kalau kemarin teman-teman itu udah kirim, jadi kita ada gambaran dia arah kemana. Jadi posisi kita lebih netral. Ini berapa pertanyaan? Kamu jangan keringatan dong, minum kopi makanya saya bilang, ayo teh nggak apa-apa sambil ngopi. Ternyata ada orang udah Jadi boleh perkenalan diri dulu mungkin Pak. Ya, nama saya David. Saya yang tinggal di sini, yang menjaga tempat ini. Jadi ya mengayomi lah mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini dan orang-orang di sekitar di sini. Jadi pertanyaannya langsung aja ya. Jadi komunitas Guangzhen ini sebenarnya apa sih? Komunitas Guangzhen ini pada rasanya kita ini ada cabang ya, cabang dari pusat kita di Jalan Suryani nomor 33, yaitu Guangzhen Kota. Jadi kita di dalam struktur hukumnya itu kita di Majelis Agama Buddha Guangxi Indonesia, MAGI. Kita dikenal dengan Yayasan Budi Dharma. Jadi ini komunitasnya tentang keagamaan atau Sisi keagamaan juga, tapi kita juga ada sisi kemanusiaan. Jadi dua sisi di dalam. Nah, makanya di sini kita secara kita mempunyai namanya Guangzhen Fotang. Tapi di dalam Guangzhen Fotang kita ada yang namanya perkumpulan mahasiswa-mahasiswi Yongzhen Unpad. Jadi mengayomi teman-teman untuk mereka yang ingin melakukan kemanusiaan, misalkan berkaitan dengan sosial masyarakat. ada bentuk kegiatannya nggak Pak? Kegiatannya macam-macam. Yang misalkan tanggal 23 besok kita nanti ada pelepasan binatang gitu ke sungai. Misalkan kita kan ingin menimbulkan atau menumbuhkan cinta kasih kita kepada makhluk hidup. Termasuk juga ada PPS, program peduli sosial, kita masak-masak, kita bungkus dan kita bagi di jalanan. Dan banyak lagi lah. Kalau hambatan ada nggak sih Pak? Mungkin tekanan dari masyarakat dari luar atau hambatan kayaknya kekurangan dana atau sebagainya gitu? Kalau untuk dukungan dari masyarakat sekitar itu sangat mendukung ya. Malah kita ada acara-acara, misalkan kita satu hari tentang motivasi kerohanian, mereka dukung. RTL-nya juga dukung. Jadi kita itu di sini sangat menghargai keberagaman keagamaan. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang misalkan melibatkan masyarakat pun kita akan ngajak mereka. Kalau ini kan berarti organisasinya kan non profit kan? Ya betul. Non profit. Nah, terus sumber dananya tuh dari mana? Apakah dari anggota-anggota komunitasnya gitu ada sumbangan atau ada donatur tetap? Kita ada donatur tetap dari umat kita. Ya, kan mereka berpatungan. Gitu. Yang mampu yang berapa silakan berapa. Karena kita namanya juga pelayanan ya, mana boleh kita kaitkan dengan bisnis kamu harus sekian sebulan sekian, enggak, semua adalah sukarela dari hati. Sukarela berarti. Udah, mungkin dari saya segitu aja.
Mungkin dilanjut oleh rekan saya. Oke, siap. Jadi sekarang kita mau nanya pertanyaan terakhir kepada David ya, David ya. Jadi kita mau nanya, ini agak sedikit sensitif, cuman kita mau bertanya untuk sekaligus menjawab pertanyaan orang-orang kan. Apakah Buddhis itu sebuah agama atau pandangan hidup atau jalan hidup? Ya, jadi apakah itu Buddhis itu ada agama atau pandangan hidup atau jalan hidup pada David? Semuanya kalau ini pandang pribadi ya, mungkin di luar lebih bagus gitu, tapi yang saya jalankan adalah begini. Pandangan saya adalah pada rasanya semua agama yang dibawakan Nabi itu pada rasanya itu lebih baik, tapi karena mungkin karena saya tahu itu bahwa semua Nabi itu diturunkan oleh para Buddha, diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tujuannya atau membimbing atau memberi tuntunan kepada umat manusia, ya kan. Nah, tapi karena di masyarakat itu mau nggak mau harus menjuru ke ada satu kata bahasa dan agama. Tapi sebenarnya itu secara teorinya seperti itu. Tapi kalau 5 agama itu kalau dijalankan bagi orang-orang menjalankan masuk ke dalam dan dipraktikkan di dalam spiritualnya, di dalam kemanusiaan kepada masyarakat, itu menjadi tujuan dan jalan hidup mereka. Berguna untuk perbaikan diri dia, untuk keluarga, dan untuk masyarakat negara. Seperti itu. Jadi pada akhirnya 5 agama termasuk yang Buddhis ini juga ada bagian daripada jalan hidup. Dan saling menghormati, saling menghargai. Tidak ada yang boleh mengklaim bahwa saya paling benar. Karena memang pada rasanya 5 itu unsurnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Apapun sebutan nama Tuhannya di agama itu beda-beda, tapi pada akhirnya cuma satu simpelnya, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita udah ngedenger jawabannya. Jadi Buddhis itu lebih ke agama ya Pak Dit ya. Berarti kalau pandangan hidup itu atau jalan hidup itu ya gimana cara kita menjalani agama yang kita anut itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari. Lalu kita mau nanya juga, apakah ada kegiatan kerohanian atau spiritual gitu setiap bulan atau minggu yang dijalanin di sini? Oh, kalau di sini tentu selain kemanusiaan, misalnya bakti sosial segala macam, tentu kalau tampak spiritual kan timpang, kayak kaki kanan dan kaki kiri. Ya kan, kalau kita cuma lompat-lompat kayak seperti jalannya di dalam kemanusiaan aja, harus ada spiritualnya juga. Nah, kearifan kalau kita di sini bilang kebijaksanaan. Nah, jadi kita di sini setiap hari Sabtu ada kumpul mahasiswa dan kita biasanya mengundang penceramah-penceramah yang memang teruji, yang sudah mempraktekkan agama Buddhanya dalam kehidupan sehari untuk berbagi dan sharing dengan teman-teman mahasiswa di sini. Gitu. Apakah cuma hanya dengan kita mempunyai ilmu udah pasti sukses? Belum tentu. Ada faktor X banyak sekali, soft skill segala macam. Dan itu kita saling berbagi di setiap hari Sabtu di sini di Guangzhen Fotang. Dan setiap bulan juga kita ada 2 kali kumpul untuk makan makanan sehat. Ya, semua itu free dan juga ada sharing bersama, ada keluhan apa, saling mengayomi dan asuh gitu. Jadi ada kesusahan kita saling bantu. Itu tujuan kita di situ. Jadi itu udah kita dengar ya penjelasan dari Pak David, dan juga kita udah memberikan beberapa paparan pertanyaan juga kepada Pak David, dan Pak David sudah menjawabnya dengan sangat baik. Juga kita terima kasih ya Pak David untuk jawabannya, dan itu saja yang bisa kita sampaikan, dan semoga kita jadi lebih mengenal lagi komunitas apa namanya? MABGI, Majelis Agama Buddha Guangxi, yang kita sini ada Guangzhen Fotang. Nah itu pokoknya saya kurang bisa juga ya nyebutinnya, cuman udah Pak David sebutin, jadi kita udah dengar juga jawaban dari Pak David. Jadi kita harap kita juga bisa melihat beberapa komunitas-komunitas di sekitar kita, dan gak cuman komunitas-komunitas yang isinya mayoritas aja. Kita juga harus memperhatikan beberapa komunitas-komunitas yang lain agar kita itu bisa juga memiliki rasa keadilan terhadap sesama sekitar kita, dan juga kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita juga, dan juga menerima buruk atau baiknya hal-hal yang ada di sekitar kita. Betul. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan. Kita lanjut lagi nanti sambil jangan pulang ya. Oke.
Terima kasih. Ya, sekian yang bisa kita wawancara ya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Terima kasih sama-sama. Ya udah, sekian saja. Mungkin kita akan lanjut di esok hari buat kegiatan kontribusi kita yaitu pelepasan hewan ya, Pak. Rasa minatang ke alam. Alam ya. Ya, makasih, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita udah ngedengar penjelasannya tadi dari Pak David tentang gimana sih komunitas ini, dan juga udah ngedengarkan beberapa jawaban yang diberikan oleh Pak David tentang pertanyaan yang udah kita cecar kepada Pak David. Ya, sekarang kita mau balik kampus dulu, nanti kita bakal kasih kesimpulan dan juga kegiatan kita besok. Apa aja sih kegiatan kita nanti besok hari pas tanggal atau hari Kamis. Oke guys, jadi kita jalan dulu ya. Ya mungkin segitu aja dulu untuk hari ini ya. Kita akan lanjut Kamis buat kegiatan kontribusinya. Udah, terima kasih. Bye. Para budiman, kita sisi ya pada pariwisata itu yang di bagian belakang ini yang nomor atas ya ada tulisan tempatnya. Oke, lalu kita akan baca yang nomor 2 dan 3. Kita akan mulai dulu dari nomor 2. Aba-aba kita langsung switching foto
silakan ya teman-teman. Saudara, ini harus banyak orang loh. Dan Felix, coba ambil dulu. Oh aman, kira di tengah. Udah banyak. Sultan mana Sultan? Inilah, kamu sama Kapen. Kasih orang. Wow, pakai besar dia. Woi, 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 woi. Belum berat ya. Sultan aman nggak? Ah, ini dari laki-laki dulu ya. Cukup ya, baik. Semua buat teman-teman sebagai masing-masing kita berdoa. Baik, berdoa kita mulai. Makan Sultan. Jadi kita survei sambil retret. Kan tadi sudah kenalan nih. Boleh kita diskusikan kira-kira mau pilih siapa sih ceweknya? Mau pilih. Mau Dini jangan lah. Dia kecipok dia tadi. Trauma dia. Sultan, wah Sultan paling bahagia tadi dia. Tiga. Om Empa Bayu Gambreng. Enak cewek. Itu boleh kamu sharingkan. Boleh perkenalan dulu sebelumnya.
Pada kita mencintai kehidupan alam bebas ada pada saya ini memberikan atau menumbuhkan empati kita kepada makhluk ciptaan Tuhan. Kita ciptaan Tuhan benar. Tuhan juga sama, binatang juga pada saya harus begitu. Ya, jadi makna daripada pelepasan itu satu menumbuhkan kasih sayang dalam diri kita terhadap makhluk yang lebih rendah. Kita lebih kuasa, kita tidak semena-mena seperti penyembah, tapi kita mempelajari, mempraktekkan cinta kasih daripada semua nabi yang menghargai mereka. Ketika kita sudah terbiasa kepada makhluk lebih rendah, otomatis kepada manusia kiri kanan kita tidak akan gampang sembarangan untuk ini dalam satu minggu ini akan mati. Akhirnya dia kan kasihan, akhirnya dia mengatakan pada bisu kecil, kamu sebaiknya pulang dulu ya mama. Ya kan kalau meninggal tanpa di samping mama kan bisa sedih. Akhirnya suruh dia pulang. Setelah pulang 7 hari selesai, dia balik lagi ke Viara. Si besar ini kaget, kamu masih hidup. Karena sesuai dengan pengalaman dia melihat orang pasti mati. Pasti jam tanggal segini pasti mati. Akhirnya dia penasaran. Dia tanya, di dalam perjalanan kamu sampai ke rumah, kamu lakukan apa bisu kecil? Dia bilang, saya enggak ngelakuin apa-apa, ketemu mama udah gitu balik. Akhirnya diperiksa sama biksu yang besar, yang seniornya. Dia bilang, di dalam perjalanan saya jalan kaki. Tiba-tiba saya melihat ada satu parit yang agak besar. Adam diciptakan. Dia kan sendiri. Terus Tuhan menciptakan burung di udara, binatang merata di darat, sampai di air. Semua binatang itu dibawa ke depan Adam. Tuh, teman-teman dibawa ke Adam disuruh makan atau dikasih nama. Tercatat bahwa Adam juga mencintai Tuhan. Jadi yang kita lakukan ini bukan berkaitannya Adam, berkaitan dengan cinta kasih dan kita. Tidak ada sikap, ada kasih. Oke, terima kasih. Tuhan membedakan antara tidak adil dengan kita. Dalam karena hari ini kita bisa melepaskan termasuk ikan ini sebenarnya saudara kita sebesar ya Tuhan dia tidak kita bersama Bapak ya bilang kita lebih tinggi mereka untuk dimakan kita manusia kan yang bisa memberikan kita punya sifat mulia yang ada pada diri kita yaitu yang asli dan ramah memasukkan kok mereka sangat menyenangkan terima kasih sekali apa ya maaf ya bukan yang bukan PCPD nggak menyinggung ya jadi kita bisa melakukan satu hal yang dia ini karena kalau mereka bisa berbicara mungkin hari ini mereka juga merasa bersyukur terima kasih ya kan benar nggak nah ya jadi hari ini kita bisa lepaskan terus kita ke alam sekitar sini kita bisa bersama-sama kumpul bersama jodoh yang sangat luar biasa ya semoga jodoh kita ini jangan sampai di sini saja kita lanjutkan awal nanti kalau ada acara berikutnya ya kita masih mengundang teman-teman bahkan teman-teman lagi maksudnya teman-teman ngajak teman-teman lagi kita bisa berkumpul bersama awal dengan melakukan satu hal atau satu acara yang bermakna dalam kehidupan kita ya ini juga bisa mempengaruhi hidup kita Ya, saya bersama rekan saya tadi udah pulang sebagian karena ada urusan mendadak mungkin. Jadi kita tuh ada tugas mata kuliah dari Pancasila, ada survei, jadi kita memilih komunitas. Basecamp mahasiswa. Iya, basecamp mahasiswa Unpar juga sebenarnya. Jadi kita memilih ini agar kita tuh bisa melakukan. Saya senang sih saya nggak bisa makan karena saya memilih cuma melepaskan yang tadi kan saya pikir cuma sampai situ aja itu selesai cuma Pak David sangat baik hati. Jadi saya di sini Sultan Prata kita udah selesai melakukan kontribusi karena kontribusinya mereka kompetisi ini ingin kita ikut berpartisipasi dalam acara mereka yaitu tanggal 23 yaitu bertepatan dengan Hari Waisak. Jadi sekian aja dari kelompok kami, semoga apa yang kami jadikan video dan juga kami upload nanti bisa bermanfaat dan juga menjadi referensi dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan mahasiswa dan warga dan masyarakat Indonesia tentang komunitas ini. Terima kasih.